Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan coba untuk membahas mengenai subwoofer kembali ya teman-teman, yaitu mengenai cara memilih speaker untuk subwoofer. Nah, jadi silakan bagi kalian yang ingin tahu, silakan bisa disimak aja ya teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya, terutama buat kalian yang masih pemula ya teman-teman. Nah, sebagai disclaimer di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya, bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silakan bisa di-skip saja ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengenai subwoofer, khususnya yang untuk perumahan ya, terutama yang akan saya bahas di video kali ini, itu memiliki dua karakter ya teman-teman. Untuk indoor dan outdoor itu sama-sama memiliki dua karakter, yaitu untuk subwoofer yang cenderung ke jeduk dan juga untuk subwoofer yang cenderung ke bass rendah atau glare. Nah, jadi kalau kita mau membuat subwoofer atau merakit sebuah subwoofer, maka kita juga harus memperhatikan untuk speaker yang digunakan ya teman-teman, agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya ya. Contohnya, kita mau merakit sebuah subwoofer yang memiliki karakter lebih cenderung ke jeduk atau lebih ke bass atos. Tentunya kita juga harus memperhatikan speaker yang kita gunakan ya, dan juga box speaker yang kita gunakan. Jadi bukan hanya speakernya saja ya teman-teman. Nah, kalau kita mau merakit sebuah subwoofer yang memiliki karakter jeduk atau karakter bass atos, maka kita bisa menggunakan speaker jenis woofer ya, karena untuk speaker ini memiliki karakter mid bass. Jadi kalau kita tambahkan crossover untuk subwoofer, maka untuk bass yang dikeluarkan itu lebih keras ya teman-teman, atau bass yang dikeluarkan itu lebih atos. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan untuk boxnya ya, untuk box subwoofer yang kita gunakan tentunya. Kalau kita menginginkan sebuah subwoofer yang memiliki karakter bass atos atau lebih cenderung jeduk ya, kita bisa gunakan untuk box subwoofer yang tidak memiliki lubang angin atau box subwoofer vakum ya, karena box ini itu memiliki karakter bass lebih ke low ya teman-teman, atau bass lebih jeduk. Dan terus kemudian kalau kita menginginkan sebuah subwoofer yang kita rakit itu memiliki karakter bass halus atau lebih respon ke bass rendah, maka kita bisa menggunakan speaker jenis subwoofer ya. Untuk speaker jenis subwoofer ini bisa kita gunakan speaker double coil kalau untuk rumahan ya teman-teman. Kita bisa menggunakan speaker audio mobil. Biasanya untuk karakter dari speaker double coil itu lebih cenderung ke bass rendah ya teman-teman, atau murni subwoofer. Jadi kita bisa gunakan speaker ini ya. Biasanya itu memiliki double coil ya teman-teman. Nah, untuk boxnya juga tentunya harus kita perhatikan ya teman-teman. Kalau kita mau subwoofer kita lebih respon di frekuensi rendah atau bass rendah, percuma kalau kita sudah menggunakan speaker yang memiliki bass rendah, karakter bass glare, terus box yang kita gunakan itu nggak mendukung atau nggak sesuai, itu juga nggak akan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, kalau kita mau subwoofer kita bisa menghasilkan bass rendah, maka kita bisa gunakan untuk box subwoofer yang memiliki lubang angin ya teman-teman, atau box subwoofer direct. Untuk box ini sudah terkenal untuk karakter suaranya lebih respon ke bass rendah ya teman-teman, atau bass glare. Nah, jadi itu ya teman-teman, bagaimana cara memilih sebuah speaker untuk membangun sebuah subwoofer yang memiliki karakter jeduk atau juga glare ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman di awal, kalau kita mau membuat subwoofer yang memiliki karakter jeduk, kita bisa gunakan speaker woofer. Nah, terus kemudian kalau kita mau subwoofer yang kita buat memiliki karakter terlebih rendah atau lebih cenderung glare ya, kita bisa gunakan speaker subwoofer ya, seperti contohnya speaker double coil ya teman-teman. Ini untuk subwoofer indoor ya teman-teman, atau untuk rumahan yang saya bahas di video kali ini. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya, dan bisa membantu kalian yang tentunya belum tahu dan masih pemula ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.